tata krama yang kelima adalah kita hendaknya membaca Al-Quran harus perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa, dan tidak boleh menggerakkan lidah kita karena hendak cepat-cepat membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita akan melanjutkan tema yang lalu, yaitu tentang tata krama membaca Al-Quran yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 10 tahap yang harus kita ikuti secara simultan. Nah, sekarang kita akan bahas 5 yang kedua, ya, yaitu yang ke-6. Tahap ke-6 adalah selama membaca dan mempelajari Al-Quran harus tetap menggunakan akal kita, ya. Jadi bukan cuma membaca di mulut, bukan sekedar di mulut sampai di tenggorokan kita selesai, bukan itu, ya. Tapi selama kita membaca, ya, mempelajari Al-Quran, maka harus tetap menggunakan akal kita, ya. Ini penting, ya. Ini sangat penting sekali, karena Allah menyampaikan dalam Al-Quran, ya, surat yang ke-10 ayat yang ke-100, Allah murka kepada orang yang tidak menggunakan akal, ya. Allah murka sekali, ya. Jadi di sana Allah sampaikan dengan jelas itu, ya. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah, ya. Dan seseorang itu tidak akan beriman, ya, kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan Allah menutup ayatnya dengan, ya, Allah murka, ya, kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya, ya. Ini Allah sampaikan secara jelas, ya, dalam Al-Quran itu. Jadi jangan pernah kita membaca Al-Quran dengan kita tidak menggunakan akal kita, ya. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun, ya. Dan Allah murka, Allah tidak suka, Allah menimpakan kemurkaannya kepada orang yang tidak menggunakan akalnya. Tahap yang ke-7, ya. Selama proses membaca Al-Quran, di dalam hati kita harus selalu memohon bimbingan dan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi menggunakan akal, dan kita terus hati kita digunakan, ya, memohon bimbingan, memohon petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang paling paham, yang paling tahu isi kandungan Al-Quran, ya Allah, ya. Karena Quran itu adalah kalamullah, ya, itu kalamullah. Maka kita harus selalu minta bimbingan terus, ya. Nah, ini Allah sampaikan juga dalam Al-Quran surat ke-20, ya, Toha ayat 100 yang ke-14, ya. Sama Allah katakan, fata'alallahul malikul haqq wa la taj'alu bil Qur'an min qabli ayyuqda ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilma. Ya, maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Jadi tidak boleh kosong hati kita ini, ya, ketika kita membaca Al-Quran. Dan tahap yang ke-8, ya, selama proses membaca dan mempelajari Al-Quran, ya, tidak boleh ingin cepat-cepat menguasai, ya. Artinya apa? Allah akan membacakannya di dalam dada si pembaca, ya. Allah yang akan memberikan penjelasan demi penjelasan ke dalam hati orang yang membaca.
Ya, ini juga Allah sampaikan dalam surat yang ke-75. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Wala tuharrik lisanaka lita'jala bi. Dan jangan engkau gerakan lidahmu karena ingin cepat-cepat menguasainya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah, kata Allah, yang akan mengumpulkan di dadamu dan membuat kamu pandai membacanya. Tanggungan kami, kata Allah, ya, tanggungan kami. Maka kita terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan cepat-cepat pengen bisa, ya. Ikhtiar kita lakukan, ya. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tahap yang ke-9, ya, adalah, ya, agar kita dapat mengerti dan memahami tentang hikmah dan ilmu yang telah dibaca, ya, melalui Al-Quran itu, maka si pembaca Al-Quran itu harus mengikuti bacaannya dan simultan berbuat baik terhadap sesama manusia, ya. Dan tentu ini sesuai dengan keadaan kita masing-masing, ya, karena tiap kita punya keadaan yang berbeda-beda, ya. Nanti dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itulah Allah, ya, akan membuka pintu-pintu hikmah itu, ya. Maka harus simultan, terus menerus. Dalam surat yang ke-75 tadi, ya, ayat yang ke-18, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Ya. Maka jika kami telah membacakannya, ikuti bacaan itu. Ya, ikuti bacaan itu. Jadi apa yang sudah kita baca, ya kita praktekkan. Ya, kita praktekkan, kita ikuti. Ya, kita ikuti. Nah. Summa inna alaina bayanah, itu kata Allah. Kemudian kami akan menjelaskannya. Ya. Ya, namun, ya, ada hijab-hijab yang harus kita buka itu, ya, supaya hikmah itu Allah berikan kepada kita. Nah, ini Allah sampaikan dalam surat yang ke-12 Yusuf ayat yang ke-22. Ya. Allah, walamma balagha asyuddahu atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan tatkala dia sudah cukup dewasa, maka kami anugerahkan kepadanya ilmu dan hikmah, atau hikmah dan ilmu, hukma wa ilma, wa kadzalika najzil muhsinin. Demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan, ya, kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi orang-orang yang berbuat kebaikan secara simultan akan dibalas oleh Allah berupa pemahaman, berupa hikmah yang mendalam, berupa ilmu tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan tahap yang ke-10, ya, Allah akan menjelaskan isi kandungan Al-Quran hanya kepada manusia yang melaksanakan Al-Quran, ya, setelah dia membacanya, ya, Allah akan menjelaskannya, menjabarkannya seluas-luasnya di dalam dadanya, ya, itu. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu, ayat Al-Quran yang sudah kita baca hendaknya kita ikuti, kita amalkan, maksudnya kita praktekkan, ya. Karena Allah tidak suka kepada orang yang bicara tapi tidak dilaksanakan. Ini Allah jadikan peringatan buat kita, ya, di surat yang ke-61 ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan apa yang tidak engkau perbuat? Al-Quran kita baca, ya, terus kita tidak perbuat apa yang kita baca.
kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Amat besar, kata Allah, amat besar kemurkaan Allah, kebencian Allah kepada orang yang hanya berkata tetapi dia tidak berbuat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang membaca Al-Quran dan dilaknat oleh Al-Quran. Membaca kalam Allah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Ya. Selamat membaca Al-Quran dan selamat mendapatkan pemahaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan generasi kita menjadi generasi Al-Quran, generasi yang dapat mengamalkan Al-Quran dan dapat melestarikan Al-Quran di bumi Indonesia ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.